Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badiur Rosyadi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu PPT yang bertemakan Piranti Toharoh menurut perspektif 5 mazhab. Langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian toharoh. Secara umum, kata toharoh menurut bahasa artinya bersuci dari sesuatu yang kotor, baik yang kotor itu bersifat hissi atau dapat dirasakan oleh indera maupun maknawi, sebaliknya. Kotor yang bersifat maknawi ini diartikan sebagai dosa, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sakit akan menjadi pembersih toharun dalam bagimu insyaallah. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sakit itu adalah pencuci sebagian dosa. Toharoh secara istilah apabila dikaji menurut beberapa mazhab, yaitu mazhab Hambali. Misalnya, beliau mengartikan toharoh adalah bersih dari hadas atau khobas. Bersih di sini maksudnya mungkin sengaja dibersihkan atau juga bersih dengan sendirinya, seperti terkena air yang banyak sehingga najisnya hilang. Had yang bersifat syar'i, yang menempati pada sebagian atau seluruh badan sehingga menghilangkan kesucian. Hadas disebut juga masalah hukmiyah, yang artinya sang pembuat syariat menghukumi jika seorang berhadas maka dia dianggap memiliki najis dan dilarang untuk melakukan sholat, sebagaimana juga dilarang ketika dia memiliki najis yang zahir. Sedangkan khobas secara istilah adalah suatu jenis materi yang kotor dan menjijikkan yang diperintahkan oleh pemilik syariat untuk dihilangkan dan dibersihkan. Menurut mazhab Maliki, toharoh ialah sifat hukmiyah yang orang memilikinya, dibolehkan sholat dengan pakaian yang dipakainya dan tempat yang dia pakai untuk sholat. Sifat hukmiyah berarti sifat yang diberi maknawi yang ditentukan oleh sang pemilik hukum sebagai syarat syahnya sholat. Dari pemikiran mazhab ini, menurut Mahmud Shaltut, bahwa toharoh merupakan sesuatu yang bersifat batini, yang lebih bersifat perkiraan atau dhoniyah, bukan suatu yang dapat dirasakan oleh indera atau hissi. Mazhab Syafi'i, toharoh digunakan untuk dua makna, yaitu pertama mengerjakan sesuatu yang dengannya diperbolehkan sholat seperti wudhu, tayamum, dan menghilangkan najis, atau mengerjakan sesuatu yang semakna dengan wudhu dan tayamum seperti wudhu ketika masih keadaan berwudhu, tayamum sunnah, dan mandi sunnah. Singkatnya, toharoh adalah nama untuk perbuatan seseorang. Kedua, toharoh berarti juga suci dari semua najis. Hadas dapat dihilangkan dengan wudhu dan mandi besar apabila menanggung hadas besar. Apabila najis dapat dihilangkan dengannya mencucinya. Inilah yang menjadi tujuan dari toharoh, sehingga apabila diulas pengertiannya adalah hilangnya najis dan hadas sekaligus. Menurut Imam Hambali, toharoh menurut syara yaitu hilangnya hadas atau yang semisalnya, serta hilangnya najis atau hukum hadas dan najis itu sendiri. Adapun hilangnya hadas berarti hilangnya sifat yang menghalangi sholat dan yang searti dengannya. Selanjutnya yaitu alat-alat yang digunakan untuk toharoh. Bersuci tidak sah hukumnya menggunakan selain air. Demikian itu menurut pendapat mayoritas ulama, meskipun ada ulama yang menyatakan bahwa api dan matahari itu dapat menghilangkan najis, seperti pendapat Imam Hanafi. Menurutnya, jika ada kulit bangkai menjadi kering oleh sinar matahari, maka hukumnya suci meski tidak disamak. Demikian pula, jika di atas tanah terdapat najis, kemudian kering oleh sinar matahari, maka tempat itu menjadi suci dan dapat dipergunakan untuk sholat. Namun tempat itu tidak dapat digunakan untuk bertayamum. Pembagian air. Adapun pembagian air yaitu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu air mutlak adalah keadaan air yang belum mengalami proses apapun. Air itu masih asli dalam arti belum digunakan untuk bersuci, tidak tercampur benda suci ataupun benda najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan sah untuk digunakan bersuci, yaitu untuk berwudu dan mandi jinabah. Menurut kesepakatan ulama, yaitu air mutlak adalah air yang suci dan mensucikan. Air suci itu banyak sekali, namun tidak semua air yang suci itu bisa digunakan untuk bersuci maupun mensucikan. Air suci adalah air yang boleh digunakan atau dikonsumsi, semisal air teh, air kelapa, atau air-air lainnya, namun belum tentu boleh digunakan untuk mensucikan seperti untuk berwudu atau mandi. Maka ada air yang suci tapi tidak mensucikan, namun setiap air yang mensucikan pastilah air yang suci hukumnya. Di antara air-air yang termasuk dalam kelompok suci dan mensucikan ini
antara lain adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air embun, air sumber, dan air es atau air salju. Yang kedua yaitu air mustakmal. Kata mustakmal berasal dari kata istakmala yastakmilu yang artinya menggunakan. Air mustakmal maksudnya adalah air yang digunakan untuk melakukan toharoh, yaitu berwudu atau mandi janabah. Air sisa bekas cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, atau sisa mandi biasa yang bukan mandi janabah. Statusnya tetap air mutlak yang bersifat cuci dan mensucikan. Air itu tidak disebut sebagai air mustakmal karena bukan digunakan untuk wudu atau mandi janabah. Menurut mazhab Imam Hanafi, yaitu bahwa yang menjadi mustakmal adalah air yang membasahi tubuh saja, bukan air yang tersisa di dalam wadah. Air itu langsung memiliki hukum mustakmal saat dia menetes dari tubuh sebagai sisa wudhu atau mandi. Bagi mereka, air mustakmal ini hukumnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Artinya air itu suci, tidak najis, tetapi tidak bisa digunakan lagi untuk wudhu atau mandi. Imam Maliki dan sebagaimana Imam Hanafi, mereka pun mengatakan bahwa yang mustakmal hanyalah air bekas wudhu atau mandi yang menetes dari tubuh seseorang. Namun yang membedakan adalah bahwa air mustakmal dalam pendapat mereka itu suci dan mensucikan. Artinya bisa dan sah digunakan lagi untuk berwudhu atau mandi sunnah selama ada air yang lainnya meski dengan karohah atau kurang disukai. Menurut Imam Syafi'i, air mustakmal dalam pengertian mereka adalah air sedikit yang telah digunakan untuk mengangkat hadas dalam fardu toharoh dari hadas. Air itu menjadi mustakmal apabila jumlahnya sedikit yang diciduk dengan niat untuk wudhu atau mandi meski untuk mencuci tangan dan merupakan bagian dari sunnah wudhu. Namun bila niatnya hanya untuk menciduknya yang tidak berkaitan dengan wudhu, maka belum lagi dianggap mustakmal. Termasuk dalam air mustakmal adalah air mandi, baik mandinya orang yang masuk Islam atau mandinya mayit atau mandi orang yang sembuh dari gila. Dalam mazhab ini hukumnya tidak bisa digunakan untuk berwudu atau untuk mandi atau untuk mencuci najis karena statusnya suci tapi tidak menurut Imam Hambali, air mustakmal adalah dalam pengertian mereka adalah air yang telah digunakan untuk bersuci dari hadas kecil, wudu atau hadas besar, mandi, atau untuk menghilangkan najis pada pencucian yang terakhir dari 7 kali pencucian. Dan untuk itu air ini tidak mengalami perubahan baik warna, rasa maupun aromanya. Hukum mustakmal baru jatuh bila seseorang sudah selesai menggunakan air itu untuk wudhu atau mandi, lalu melakukan pekerjaan lainnya dan datang lagi untuk wudhu atau mandi lagi dengan air yang sama. Barulah saat itu dikatakan bahwa air itu mustakmal. Mazhab ini juga mengatakan bahwa bila ada sedikit tetesan air mustakmal yang jatuh ke dalam air yang jumlahnya kurang dari 2 kola, maka tidak mengakibatkan air itu menjadi tertular kemustakmalannya. Namun menurut ulama Imamiyah sepakat bahwa air mustakmal itu dapat menyucikan najis, tetapi berbeda pendapat dengan dapat tidaknya air itu digunakan untuk menghilangkan hadas atau berwudu. Sebagian mereka membolehkan dan sebagian lain melarang. Yang selanjutnya yaitu air yang tercampur dengan barang yang suci. Air tercampur dengan barang yang suci atau barang yang bukan najis hukumnya tetap suci, seperti air yang tercampur dengan sabun, kapur barus, tepung, dan lainnya. Selama nama air itu masih melekat padanya. Namun bila air telah keluar dari karakter sebagai air mutlak atau murni, air itu hukumnya suci namun tidak mensucikan. Misalnya air dicampur dengan susu. Meski air itu suci dan susu juga benda suci, tetapi campuran antara air dan susu sudah menghilangkan sifat utama air murni menjadi larutan susu. Air yang seperti ini tidak lagi bisa dikatakan air mutlak, sehingga secara hukum tidak sah kalau digunakan untuk berwudu atau mandi janabah. Yang selanjutnya yaitu air mutanajis, yang artinya adalah air yang tercampur dengan barang atau benda yang najis. Air yang tercampur dengan benda najis itu bisa memiliki 2 kemungkinan hukum. Itu bisa ikut menjadi najis juga atau bisa juga sebaliknya, yaitu ikut tidak menjadi najis. Keduanya tergantung dari apakah air itu mengalami perubahan atau tidak setelah tercampur benda yang najis, dan perubahan itu sangat erat kaitannya dengan perbandingan jumlah air dan besarnya noda najis.
Namun banyak perbedaan pendapat tentang air yang terkena najis antara air yang mengalir dan air yang tenang. Imam Hanafi berkata, setiap air yang mengalir sedikit atau banyak berhubungan dengan benda atau tidaklah menjadi najis hanya karena sentuhan dengan najis. Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara air mengalir dengan air tenang, tetapi ditetapkan berdasarkan kebanyakan atau sedikitnya air, yaitu 2 kulah. Apabila air itu bersentuhan dengan najis, tidak menjadi najis. Namun ketika air itu kurang dari 2 kulah, baru air itu dihukumi najis. Imam Syafi'i berkata, jika air yang mengalir itu cukup 2 kulah dan tidak berubah walaupun air itu bercampur dengan barang najis, maka semua air itu suci. Jika air itu mengalir tidak sampai 2 kulah, maka yang mengalir bersama najis itu hukumnya najis. Namun apabila yang mengalir sebelum atau sesudahnya itu dihukumi suci. Mazhab Maliki berpendapat bahwa air yang sedikit tidak menjadi najis apabila hanya bersentuhan dengan najis, dan tidak ada beda antara air tenang dan air mengalir. Maksudnya yaitu mereka tidak memperhatikan perubahan air itu karena najis. Apabila air itu berubah karena bersentuhan dengan najis, maka dihukumi najis, dan sebaliknya apabila air itu bersentuhan dengan najis namun tidak ada perubahan apapun, maka tetap dihukumi suci walaupun air itu banyak atau sedikit mengalir ataupun tenang. Imamiyah berkata, jika ada tanda air untuk menentukan air itu mengalir ataupun banyak. Jika berhubungan dengan mata air walaupun perlahan, maka dianggap air itu banyak. Ia tidak dihukumi najis apabila bersentuhan dengan najis walaupun mata air itu sedikit atau berhenti. Apabila air itu tidak berhubungan dengan mata air, maka jumlahnya 2 kulah, tidak menjadi najis apabila bersentuhan dengan najis, kecuali ada perubahan dari salah satu sifat air tersebut. Selanjutnya yaitu air musyakhon musyammas. Air musyakhon artinya adalah air yang dipanaskan, sedangkan musyammas diambil dari kata syam yang artinya matahari. Jadi air musyakhon musyammas artinya air yang berubah suhunya menjadi panas akibat sinar matahari. Sedangkan air yang dipanaskan dengan kompor atau dengan pemanas listrik tidak termasuk ke dalam pembahasan di sini. Hukum air ini untuk digunakan bertaharah menjadi khilaf di kalangan ulama. Yang pertama itu pendapat yang membolehkan mutlak. Pendapat ini mengatakan tidak ada bedanya air yang dipanaskan oleh matahari atau air putih biasa. Keduanya sama-sama suci dan mensucikan dan boleh digunakan untuk tanpa ada kemakruhan. Yang berpendapat seperti ini adalah umumnya jumhur mazhab Hanafi dan Imam Hanafi, bahkan sebagian ulama di kalangan mazhab Syafi'i. Adapun pendapat yang memakruhkannya yaitu dari kalangan mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hanafi. Yang selanjutnya yaitu air musyakhon ghairu musyammas. Musyakhon ghairu musyammas artinya air yang menjadi panas tapi tidak karena terkena sinar matahari langsung. Imam Maliki dan Imam Syafi'i mengatakan bahwa air yang ini tidak makruh untuk digunakan wudhu atau mandi janabah lantaran tidak ada dalil yang memakruhkan. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan meski air itu menjadi panas lantaran panasnya benda najis, tetap saja air itu boleh digunakan untuk bertaharah. Namun bila air itu bersuhu sangat tinggi sehingga sulit untuk menyempurnakan wudhu dengan betul-betul meratakan anggota wudhu dan air secara benar-benar atau isbak, hukumnya menjadi makruh, bukan karena panasnya tetapi karena tidak bisa isbak debu. Jika tidak ada air maka dibenarkan melakukan pembersihan atau penyucian dengan tanah sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang artinya, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan menggunakan tanah yang baik dan bersih. Para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat tentang apa yang dimaksud dengan syahid dan thayyiban dalam ayat tersebut. Imam Syafi'i mensyaratkan adanya unsur debu sebagai bahan untuk bertayamum, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat apapun yang berasal atau bersumber dari tanah, sekalipun tidak mempunyai unsur debu ataupun tepung. Tanah sebagai bahan untuk bertayamum tentu disyaratkan harus bersih. Ketentuan lain yaitu
penggunaan tanah harus betul-betul dalam keadaan darurat. Jika suatu saat terdapat kesulitan air, misalnya air pam tidak mengalir atau terpaksa kita bertayamum, kemudian sementara kita sholat tiba-tiba kedengaran keran air mengalir, atau tiba-tiba ada penjual air berteriak menjual air sementara kita dalam keadaan punya uang, menurut Imam Syafi'i pada saat itu tayamum langsung batal dan dengan sendirinya sholat pun batal. Kita harus segera berwudu lalu memulai sholat lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, kita harus menghormati sholat. Tidak etis memotong sholat di tengah jalan, terus saja dilanjutkan sholatnya. Jika yang bersangkutan mau memulai sholatnya tidak mengapa, tetapi kalau sudah dianggap cukup, serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuannya lain menurut Imam Syafi'i, yaitu tayamum hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Sholat fardu berikutnya harus bertayamum lagi. Berbeda dengan sholat-sholat sunnah, bisa dilakukan beberapa jenis sholat hanya dengan sekali tayamum. Pembahasan tentang tayamum dibahas secara terperinci di dalam bab tersendiri di dalam kitab-kitab fikih. Dalam persoalan lain, bagaimana jika seorang dalam keadaan berhadas besar sementara air tidak ada atau dalam keadaan tidak bisa menyentuh air? Bolehkah tayamum menggantikan mandi junub? Pada suatu ketika ada dua sahabat Nabi bermimpi basah di dalam perjalanan melintasi padang pasir. Yang satu berguling-guling di atas pasir seolah-olah mandi dengan pasir. Yang lainnya hanya bertayamum sebagai pengganti mandi wajib. Sesampainya di kota, keduanya mengadukan persoalannya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, cukup hanya bertayamum. Begitu bijaksananya syariah Islam tentang toharoh. Yang selanjutnya yaitu dengan cara samak. Samak digunakan untuk membersihkan kulit yang terkena najis ataupun kulit bangkai. Samak dapat menyucikan semua jenis kulit kecuali kulit manusia dan kulit babi serta kulit binatang kecil yang tidak dapat disamak seperti kulit tikus dan ular yang kecil. Hukum ini berdasarkan hadis, semua kulit yang disamak maka ia menjadi suci. Diriwayatkan oleh An-Nasai, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa sama adalah cara untuk menyucikan suatu jika ia dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat menghalang kerusakan dan menghilangkan bau busuk. Sama tetap dianggap sebagai penyuci meskipun dengan menggunakan sama hukmi saja di buah buknya, seperti dengan cara melumuri tanah atau menjeburnya, sebab maksudnya sudah terpenuhi. Setiap kulit yang dapat cuci dengan cara sama juga dapat cuci dengan cara menyembelihnya. Menurut pendapat yang mu'tamad, kulit anjing dan kulit gajah dapat menjadi suci dengan disamak. Adapun kulit manusia dan kulit babi tidak bisa disamak. Kulit manusia dikecualikan karena ia dimuliakan oleh Allah. Kulit babi juga dikecualikan karena ia adalah najis ain. Binatang-binatang yang kecil yang tidak dapat disamak dihukumi sama dengan hukum keduanya. Apabila yang terdapat di atas kulit bangkai, baik itu bulu atau lainnya, adalah suci. Begitu juga dengan kulit ular adalah suci. Ia dapat menyucikan semua kulit yang najis karena menjadi bangkai, yaitu menyucikan dari segi lahirnya. Adapun menurut pendapat yang masyhur, ia juga dapat menyucikan dari segi batinnya, meskipun binatang itu bukanlah binatang yang boleh dimakan dagingnya. Menurut ulama mazhab Syafi'i, kulit anjing dan babi serta kulit binatang yang lahir dari gabungan keduanya adalah dari salah satunya yang kawin dengan binatang yang suci, tidak dapat disucikan dengan cara menyamak. Mereka juga berpendapat bahwa barang-barang yang ada di atas kulit bangkai seperti bulu dan seumpamanya tidak dapat disucikan dengan cara menyamak. Namun jika ia hanya sedikit, maka ia dimaafkan karena susah untuk menghilangkannya. Istihalah ialah perubahan atau bertukarnya sendiri benda yang najis atau perubahan melalui sesuatu. Contohnya yaitu darah kijang bertukar menjadi minyak kasturi, arak berubah menjadi cuka dengan sendirinya atau melalui sesuatu, seperti bangkai berubah menjadi garam atau anjing yang terjatuh ke dalam tempat garam, tahi binatang yang menjadi abu karena terbakar, minyak yang terkena najis kemudian dijadikan sabun. Karena sesuatu najis apabila berubah sifatnya maka dia tidak menjadi najis lagi, karena najis ialah nama bagi suatu zat yang bersifat tertentu. Oleh sebab itu ia akan hilang dengan kehilangannya sifat itu. Jadi hukumnya sama seperti arak yang berubah menjadi cuka. Namun dalam kasus arak menjadi cuka akibat memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, maka ulama mazhab Hambali mensyaratkan bahwa
pemindahan itu bukan diniatkan untuk menjadikannya cuka. Jika pemindahannya bertujuan demikian, maka ia tidak bisa suci, karena menurut hukum menjadikan arak sebagai cuka adalah haram. Oleh sebab itu, ia tidak menyebabkan munculnya kesucian toharoh. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa tidak ada barang najis yang dapat menjadi suci disebabkan oleh perubahan sifatnya kecuali 3 jenis, yaitu pertama arak dan juga tempatnya apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kedua, kulit, selain kulit anjing dan babi yang najis terkena karena bangkai, kemudian menjadi suci lahir dan batinnya setelah disamak. Ketiga, yaitu sesuatu yang berubah menjadi binatang seperti bangkai apabila menjadi ulat karena terjadi kehidupan baru. Menyuci dengan cara membakar. Dalam beberapa kasus, api dapat menjadi alat penyuci, yaitu jika ia mampu mengubah najis atau menghilangkan bekasnya dengan pembakaran itu, seperti tahi yang berubah menjadi abu ketika membakar batu bata, atau seperti tempat berdarah pada kepala kambing yang terbakar. Sama dengan pembakaran ialah pendidihan dengan menggunakan api, seperti minyak atau daging yang dididihkan sebanyak 3 kali. Menurut pendapat ulama Hanafi, api tidak dapat menjadi alat penyuci. Masalah ini telah kita jelaskan dalam pembahasan mengenai istilah perubahan najis. Oleh sebab itu, abu najis atau najis yang dibakar dan asapnya adalah najis. Namun ulama mazhab Maliki menurut pendapat yang masyhur mengecualikan abu najis, asapnya, dan benda najis yang dijadikan kayu api. Mereka mengatakan itu adalah suci karena telah terbakar dengan api. An-naz'ah, yaitu artinya melimbah semua air telaga yang terkena najis atau membuang ukuran yang wajib dibuang. Cara ini akan menyucikan telaga tersebut. Dengan kata lain, naz'ah adalah membuang beberapa timba air yang wajib dibuang ataupun membuang seluruh air sesudah apa yang terjatuh ke dalam telaga itu, baik manusia maupun binatang. Jika yang wajib dibuang adalah semua air telaga, maka dapat semua mata air itu atau jalan masuk air harus ditutup. Kemudian barulah air najis yang terdapat dalam telaga itu dibuang. Jika lubang masuknya air atau mata air tidak dapat ditutup karena air sangat banyak, maka hendaklah air yang dibuang sesuai kadar. Adapun ketentuan kadar tersebut sebagai berikut, yaitu pertama, jika yang jatuh ke dalam telaga itu ialah binatang, maka perlu dilihat apabila binatang yang jatuh itu ialah binatang jenis najis ain seperti babi, maka semua air wajib dibuang. Menurut pendapat yang ashah di kalangan ulama mazhab Hanafi, anjing tidaklah termasuk binatang najis ain. Apabila binatang yang jatuh ke dalam telaga air itu bukan binatang yang termasuk najis ain, maka perlu dilihat. Jika manusia, maka ia tidak menyebabkan telaga itu najis. Jika yang jatuh ialah binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti binatang buas atau burung buas, maka menurut pendapat yang ashah, ia menyebabkan air itu najis. Yang kedua, yaitu jika air yang jatuh ke dalam telaga adalah binatang yang halal dimakan dagingnya, maka ia menyebabkan air itu najis apabila binatang itu mati. Oleh sebab itu, hendaknya semua airnya dibuang jika memang binatang itu telah kembung atau hancur. Menggosok ialah mengusap bagian yang terkena najis dengan tanah secara kuat hingga bekas atau zat najis itu hilang. Sama dengan al-dzalq ialah al-had, yaitu mengeruk dengan kayu atau tangan. Menggosok dapat menghilangkan najis yang berjirim yang mengenai sandal, baik najis itu kering ataupun basah. Maksud berjirim ialah sesuatu yang masih dapat dilihat sesudah kering, seperti tahi, darah, mani, air kencing, dan arak yang terkena tanah. Perlu diperhatikan juga najis berjirim adalah mencakup najis yang basah juga. Pendapat ini dianggap sebagai pendapat yang ashah dan terpilih, serta difatwakan. Alasan diperbolehkannya najis yang terkena sandal itu digosok ialah karena kejadian ini sering terjadi, dan juga terdapat hadis Nabi Muhammad SAW, itu apabila salah seorang kamu datang ke masjid, hendaklah dibalik sandalnya supaya ia dapat melihat apakah ada kotoran atau tidak. Jika dia mendapati ada kotoran, hendaklah diusap atau digosok dengan tanah, kemudian dia baru boleh sholat dengan sandal itu. Apabila najis itu bukan najis yang berjirim, maka wajib dibasuh dengan air sebanyak 3 kali, walaupun setelah ia kering. Setiap kali basuhan hendaklah dibiarkan dahulu hingga air tetesannya berhenti
dan hingga najis yang masih basah itu hilang dari khuf. Tetapi jika disyaratkan keringnya khuf terlebih dahulu. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa sandal akan menjadi suci dengan cara menggosokkannya ke tanah jika najis itu kering. Namun ia tidak menjadi suci jika najis itu basah, karena Aisyah menggosok-gosokkan mani yang sudah kering dari pakaian Rasulullah SAW. Jika mani itu basah, beliau membasuh kain tersebut. Diriwayatkan oleh Ad-Darulqutni Al-Bazzar dalam musnadnya dari Aisyah. Imam Asy-Syafi'i dan Muhammad Ibnul Hasan mengatakan bahwa sandal yang terkena najis tidak akan suci jika digosokkan ke tanah, baik najis itu kering maupun basah, karena najis meresap ke dalam sandal sama seperti meresapnya ke dalam pakaian dan badan. Ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa ia boleh menggosokkan jika najis itu sedikit, tetapi jika banyak maka haruslah dibasuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Apabila ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari bahwa presentasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan materi ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa meridai segala usaha kita. Amin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.